Fenomena munculnya tuntutan 17+8 yang tiba-tiba viral tuh di dunia maya. Kayaknya lebih banyak memunculkan pertanyaan deh daripada jawaban. Sebuah daftar tuntutan yang entah siapa yang nyusun, tiba-tiba aja beredar luas dan kemudian dianggap sebagai suara masyarakat. Nah sekarang akhirnya kan muncul pertanyaan, masyarakat yang mana? Apakah semua orang itu otomatis diwakili oleh sebuah dokumen digital yang lahir dari perbincangan segelintir akun di media sosial? Atau jangan-jangan ini hanya representasi kecil yang dibesar-besarkan oleh algoritma? Makanya itu, ayo kita diskusikan ini bareng aku, Berio WB, dan masih bersama Zona Kriminal. Fenomena munculnya tuntutan 17+8 yang tiba-tiba tersebar di dunia maya. Ini sebenarnya lebih menarik untuk dilihat bukan dari isinya, melainkan dari cara dia hadir. Bagaimana mungkin sebuah daftar tuntutan yang tersusun begitu rapi loh, bisa muncul secara mendadak dan langsung dipercaya publik sebagai representasi suara masyarakat. Pertanyaan ini seharusnya bisa membuat kita curiga atau minimal berhenti sejenak untuk bertanya, masyarakat yang mana? Sebab jangan-jangan yang disebut masyarakat itu hanyalah segmen masyarakat digital, yakni mereka yang lebih aktif bersuara di X, di TikTok, di Instagram, di Facebook mungkin. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sehari-harinya tidak berurusan dengan algoritma, tidak tahu trending topik, dan bahkan tidak punya akses internet yang stabil? Kira-kira nih, apakah aspirasi mereka otomatis terwakili oleh daftar tuntutan yang dibentuk di ruang digital? Jadi ini tuh semacam jebakan demokrasi digital yang sering menciptakan ilusi mayoritas. Sesuatu yang trending di media sosial dianggap sebagai kebenaran, dianggap mewakili semua orang. Tapi padahal bisa aja suara itu datang dari sekelompok yang lebih vokal, lebih terhubung, dan lebih melek teknologi. Nah, ketika narasi itu viral, seakan-akan itu representasi dari suara rakyat. Padahal mungkin rakyat yang di kampung lebih sibuk dengan kenaikan harga beras, nelayan sibuk dengan solar yang makin mahal, dan petani lebih pusing dengan pupuk subsidi yang makin susah dicari. Nah, kira-kira apakah keresahan mereka masuk dalam tuntutan itu? Pertanyaan berikutnya, siapa yang sebenarnya menyusun tuntutan itu? Benarkah lahir secara organik dari keresahan bersama? Atau jangan-jangan ada pihak yang merangkai narasi dan menyalakannya di ruang publik digital? Karena kita tahu ya, di era sekarang framing itu bisa dibuat, dokumen bisa dipoles, dan daftar tuntutan bisa dirancang agar terlihat natural. Padahal sebenarnya ada tangan politik yang mengarahkannya. Dan kalau memang begitu, masih pantaskah kita menyebutnya sebagai suara rakyat? Lalu disinilah paradoksnya. Media sosial memang sering memberi ruang ekspresi, tapi ruang itu juga bisa dimanipulasi. Makanya kalau kita menerima begitu saja bahwa tuntutan 17+8 benar-benar mewakili rakyat, apakah itu bukan bentuk kemalasan berpikir? Kita itu lupa bahwa ada masyarakat yang tidak masuk percakapan digital. Mereka itu jarang dihitung karena mereka tidak berisik, yang padahal justru merekalah mayoritas senyap yang hidup jauh dari timeline digital. Lalu pertanyaan lain akan muncul, apakah daftar tuntutan yang viral ini memang murni keinginan rakyat atau hanya keinginan sekelompok tertentu yang dikemas sebagai tuntutan rakyat? Karena bisa dibilang ya, kita sedang menganggap trending topik itu sebagai referendum. Padahal nyatanya rakyat yang di pasar, di sawah, atau bahkan di pabrik mungkin bahkan tidak tahu bahwa ada tuntutan 17+8. Makanya debat ini harus dibuka. Siapa yang berhak mendefinisikan sebagai suara rakyat? Netizen dengan smartphone di tangannya, atau masyarakat nyata yang suaranya tak pernah masuk algoritma? Nah, kalau kita serius bicara tentang demokrasi, pertanyaan itu wajib dijawab. Sebab kalau tidak, kita hanya terjebak dalam dunia semu, di mana suara rakyat adalah hasil dari repost dan like, bukan hasil dari realitas kehidupan sehari-hari. Inilah masalah klasik demokrasi digital. Suara yang paling bising
dianggap yang paling mewakili. Netizen dengan gaya heroiknya bikin utas 20 cuitan, bikin live video yang ditutup dengan kalimat Save Indonesia, beuh, langsung dicap sebagai representasi bangsa, beuh. Padahal di luar sana ada jutaan orang yang gak ngerti cara bikin akun media sosial. Petani yang lagi mikirin pupuk, pedagang yang pusing dengan harga cabai, atau buruh yang cemas gajinya gak naik-naik. Apa kira-kira keresahan mereka masuk dalam tuntutan 17+8 itu? Atau jangan-jangan mereka cuma jadi nama abstrak yang dipakai buat melegitimasi agenda orang lain? Nah, dari sini kita harus sadar bahwa media sosial sering menciptakan ilusi mayoritas. Hanya karena sesuatu yang trending, bukan berarti bahwa itu benar-benar mewakili mayoritas. Bisa jadi yang aktif bersuara itu hanyalah ribuan orang dari jutaan populasi. Tapi mungkin karena mereka punya akses, punya keberanian, dan momentum, suara mereka akhirnya membentuk narasi yang besar. Lalu kita yang membaca ikutan hanyut dan menganggapnya sebagai kebenaran yang mutlak. Padahal bagaimana dengan masyarakat yang tidak hidup di sosial media? Apakah aspirasi mereka juga tetap terhitung? Nah, sekarang coba pikir lagi, demokrasi kita mau dibawa kemana? Ke jalan raya yang penuh keringat rakyat nyata, atau ke timeline yang penuh heroisme digital? Karena pada realitanya masih banyak netizen yang lebih sibuk jadi rakyat maya daripada rakyat nyata. Mereka sibuk meramaikan tagar, sibuk merasa revolusioner di timeline, tapi kadang lupa bahwa hidup mereka sendiri masih tergantung sama promo diskon ongkir. Dan hebatnya semua itu dibungkus dengan klaim, oh kami suara rakyat. Padahal kalau ditanya tetangganya di dunia nyata, kamu setuju gak sama tuntutan 17+8? Bisa jadi jawabannya malah, hah? Apaan itu? Jadi, mari kita jujur, demokrasi digital itu memang penting. Tapi kalau kita menelan mentah-mentah setiap tuntutan viral sebagai aspirasi rakyat, kita sama saja sedang menukar demokrasi kita dengan algoritma. Yang terdengar jadinya bukan suara rakyat sejati, tapi suara yang paling nyaring di dunia maya. Dan kalau ini dibiarkan, ya jangan heran kalau suatu hari nanti definisi rakyat bisa berubah. Selama kamu punya akun, kuota, dan bisa trending, ya selamat, kamu udah bisa disebut sebagai rakyat. Lalu sisanya, ya cuma penonton yang mungkin gak pernah dianggap ada. Karena pada akhirnya, kalau setiap tuntutan dianggap sahih karena viral, jangan-jangan kita bukan lagi negara demokratis, tapi negara trending topik. Bukan lagi rakyat yang memimpin arah bangsa, tapi algoritma yang menentukan siapa yang paling bising hari ini. Aku Berio WB.